Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial. Nah, kali ini saya dapat pesanan lagi teman-teman ya, yang ada di toko orange saya ya. Dan katanya ingin dibuatkan spool double coil ya, dengan spool custom ya, double coil untuk speaker ACR ya, untuk speaker ACR. Diameternya 49,5 teman-teman. Tapi ini double coil ya, 8 ohm kali 2. Nah, untuk mika aluminiumnya ini sudah saya siapkan, dan untuk lemnya juga ya. Untuk kawatnya kita gunakan 0,25 ya. Nah, 0,25 untuk lebar lilitan nanti itu sekitar 25 mm ya. Nah, dan untuk tinggi ini requestan teman kita. Ini katanya ingin dibuatkan tingginya dibuat 5 cm aja bang, atau 50 mm. Nah, oke. Dan untuk ketinggian lilitannya nanti 25 mm ya, atau 2 cm,5 ya. Nah, seperti ini nanti. Nanti kita akan lebihkan menjadi 25,6 saat kita gulung. Karena pada saat kita rapikan spoolnya nanti pasti akan kita paskan ke 25,0 ya. Nah, untuk alat gulungnya ini sudah saya pasang ya ke sini. Untuk mika plastiknya juga sudah saya pasang. Untuk apa? Untuk memudahkan kita melepas spoolnya nanti. Nah, dan untuk alat gulungnya diameternya tentunya harus sama, yaitu 49,5 seperti ini. Oke, jadi ukuran spoolnya nanti tetap 49,5 mili ya. Nah, ini spoolnya bisa dipakai untuk ACR 15500 ya. Lanjut, ini tinggal akan kita langsung gosok ya untuk bagian mika aluminiumnya menggunakan ampas halus seperti ini agar lebih kuat lagi saat kita lem. Nah, dan untuk cara melengkungkan mika aluminium ini akan kita coba cara seperti ini. Perhatikan, kita pasang ke pipa seperti ini lalu kita tarik. Nah, otomatis akan melengkung untuk bagian mika aluminiumnya ya. Oke, nah ini sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Nah, ini saya rasa udah mantap ya. Tinggal kita pasang ke alat gulungnya teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini. Lalu akan kita kunci menggunakan lakban kertas ataupun lakban isolasi juga bisa ya. Jika teman-teman tidak mempunyai lakban kertas, kita punya isolasi seperti ini, itu bisa ya. Nah, jadi kita gunakan yang ada saja teman-teman. Nah, ini requestan teman kita, aduh lupa ya namanya. Ini requestnya lewat Shopee teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang ingin belanja ataupun request, silakan request di kolom komentar ya, ataupun di toko orange saya yaitu Uli Tutorial YT. Ya, nama tokonya. Nah, ini akan kita coba ukur dulu 25,5 ya. Ini saya lebihkan, lalu akan saya tandai untuk lebar lilitannya. Oke, kita lebihkan 25,5. Nanti akan kita paskan ya. Jadi kita lebihkan saja, lebih baik lebih teman-teman daripada kekurangan ya. Lebih dikit nggak apa-apa. Oke, ini akan saya beri pengunci untuk lakban di sini. Lalu tinggal kita aduk lemnya. Oke, tinggal kita beri lem jika lemnya sudah kita aduk, teman-teman. Kita ratakan lemnya. Benar-benar rata ya. Usahakan benar-benar rata, teman-teman, untuk pengelemannya. Agar apa? Agar hasilnya juga maksimal nantinya ya. Oke. Dan alhamdulillah ini saya tidak rasa, teman-teman. Ini alat gulungnya atau mesin gulung yang sering saya pakai ini, alhamdulillah sudah banyak hasil yang dibuat ya teman-teman. Pesanan juga udah mulai banyak tersebar ya. Terima kasih banyak yang sudah pesan, yang sudah mempercayakan saya ya untuk membuat spool yang Anda mau ya. Oke, ini kita ratakan lemnya.
seperti ini. Jadi saya juga bisa membuat spool custom asal diameternya teman-teman tahu ya. Jadi kita nggak repot nanti untuk membuatnya. Oke, tinggal kita kunci seperti ini menggunakan lakban bening. Lalu akan kita gulung atau kita luruskan ya. Gulungannya kita akan gulung satu lilitan dulu, kita luruskan. Oke, untuk nilai beberapa gulungnya nanti teman-teman ini akan tertera di kalkulator ya. Dan buat teman-teman yang mohon maaf yang mungkin nggak terlalu mengerti bahasa saya karena saya orang Sulawesi Selatan ya. Jadi di sini saya berusaha untuk gimana ya? Berusaha untuk teman-teman bisa mengerti bahasa saya karena bahasa Indonesia saya memang belum fasih ya, ataupun belum lancar untuk bahasa Indonesia. Oke ya. Tinggal kita gulung sampai ke kanan ya. Kita gulung sampai ke kanan. Seperti ini. Sampai mentok ke bawah sini teman-teman. Oke, ini untuk lapisan pertama ya. Untuk lapisan pertama. Nah, ini bisa kita rapikan jika ada yang agak renggang ya. Bisa kita rapatkan lagi. Lalu akan kita kunci menggunakan lakban kertas seperti ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita beri lapisan lem lagi di atasnya, teman-teman. Oke, kita aduk lemnya kembali. Jadi, jika kita tuangkan lem banyak di di wadah seperti ini, lalu kita aduk semua, itu pasti jelek, teman-teman. Karena lem seperti ini tuh cepat kering. Jadi, kita aduk yang mau kita pakai saja. Nah, berhubung lemnya cepat kering, jadi kita aduk yang akan kita gunakan saja dulu. Oke, seperti ini. Kita ratakan, usahakan benar-benar rata ya. Jadi hasilnya nanti akan maksimal juga teman-teman. Gak usah buru-buru ya. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari saya tentunya ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dan juga buat teman-teman yang ingin pesan spool, silakan pesan di kolom komentar atau request, ataupun bisa kunjungi toko online saya di toko Oren ya. Nama tokonya Uli Tutorial YT ya, karena berbagi link di sini sudah tidak bisa lagi teman-teman. Oke, jika lemnya sudah rata seperti ini, tinggal kita timpa lilitan yang bawah, kita timpa satu lilitan, lalu akan kita gulung kembali sampai ke kiri, sampai sejajar bagian yang kita gulung ini dengan lilitan yang bawah, teman-teman. Nah, oke, memang agak rumit ya jika teman-teman baru pemula dan langsung ingin membuat double coil, itu agak rumit. Ya, teman-teman belajar dulu membuat single coil. Jika udah mahir ya silakan naikkan lagi ke double coil. Nah, itu pastinya bisa ya. Saya jamin itu teman-teman. Oke, ini hampir sampai ke lilitan bagian atasnya dan bagian bawah hampir sejajar. Nah, jika udah sejajar seperti ini kita lebihkan satu lilitan nggak apa-apa. Kita lebihkan satu lilitan nggak apa-apa. Lalu akan kita rapikan jika ada yang renggang dan akan kita kunci di sini ya. Kita kunci, kita kita dempelkan ya, atau kita sandingkan dengan sambungannya ya, karena ini double coil. Jadi nanti bisa kita tahu ya. Oke, kita ukur dulu diameter lilitannya ya, atau tinggi lilitannya ya. Oke, di sini 25,0 ya, nggak apa-apa, 25,0 nggak apa-apa. Ini nanti kita lepas beberapa lilitan, itu jangan terlalu banyak ya. Oke, ini totalnya 179 ya, total lilitan ini 179. Oke, dan ini tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah beberapa menitan, ini saya menunggu lemnya kering. Lanjut, tinggal kita akan gulung kembali spool yang kedua atau double coilnya. Nah, ini tinggal kita beri lem ya. Kita ratakan lemnya. Oke, jika lemnya sudah dirasa rata, tinggal kita kunci di sini. Lalu akan kita lilit kembali seperti tadi. Kita timpa satu lilitan lagi di bagian bawahnya. Lalu kita gulung kembali ya, seperti tadi teman-teman. Ya, jadi ini totalnya 4 lapis
ya, 4 lapis totalnya. Untuk double coil, kalau single coil itu cuma 2 lapis atau 2 shaft ya. Teman-teman biasa menyebutnya mungkin 2 shaft ya. Ataupun banyak juga yang menyebutnya itu bukan diameter, Bang. Itu tingginya bukan diameter. Tapi saya rasa diameter itu ukuran, teman-teman ya. Menurut saya diameter itu artinya ukuran ya. Nah, jadi sama saja tinggi atau diameter lilitannya itu segini ataupun tinggi lilitannya itu segini, itu sama saja menurut saya ya. Oke, ini tinggal kita lilit sampai sejajar juga bagian kanan. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita kunci kembali seperti semula, seperti tadi teman-teman. Nah, jadi usahakan untuk melilit apa ya? Melilit spool yang kedua ini usahakan lem bagian bawahnya itu udah kering, udah benar-benar kering. Baru dilanjut lilit gulung yang ini lagi, yang double coilnya lagi, agar mudah pengerjaannya ya, tidak ribet nantinya. Oke. Lanjut, ini jika sudah kita ratakan lemnya kembali seperti ini tinggal kita timpa lagi ya, kita timpa satu lilitan. Lalu akan kita gulung kembali seperti tadi ya. Kita timpa satu lilitan. Pelan-pelan saja ya. Ini biasanya agak sulit ya di sini. Pelan-pelan saja satu lilitan, jangan terlalu ditarik kawatnya. Oke, tinggal kita lilit sampai ke kiri sampai bagian ini sejajar dengan bagian bawah lagi ya. Nah, di sini saya menggunakan kawat Hellenic ya, murni tembaga Jerman teman-teman. Jadi kualitas kawatnya memang benar-benar teruji ya. Beda dengan kawat-kawat yang lain ya. Jadi kita usahakan spoolnya itu kuat ya, lebih kuat dari yang sebelumnya ataupun lebih glare lah ya. Kita usahakan teman-teman. Insya Allah ya, jika kita masih diberi kesehatan lah gitu ya. Oke, ini tinggal kita lebihkan lagi. Ini udah sampai ke bagian kiri. Tinggal akan saya lebihkan sedikit ataupun satu lilitan bisa kita lebihkan. Jadi pada saat kita rapikan nanti itu mudah ya. Oke, tinggal kita kunci di sini. Oke, seperti ini. Lalu akan kita potong ujungnya. Nah, jadi ujung ke ujung itu ketemu ya. Ujung lilitan yang pertama itu ketemu, ujung lilitan yang kedua itu ketemu juga. Ya. Oke, dan total lilitannya ini sekitar 370 ya. Total semua lilitannya, semua ya. 370. Kalau kita putar maka akan naik lagi, dan ini tinggal menunggu lemnya kering ya. Dan setelah beberapa menitan, mungkin sekitar 1 jam ya. 1 jam kalau nggak salah saya menunggu. Ini saya rasa lemnya udah kering, tinggal kita lepas untuk bagian penguncinya. Nah, kita lepas bagian apa ya? Pengunci lakban kertasnya di sini ataupun isolasinya kita lepas semua karena lemnya udah kering, jadi kita boleh melepasnya. Tinggal kita rapikan ya, kita rapikan, kita panjangkan yang ujung ini. Oke, tinggal kita rapikan. Nah, ini masih bisa kita lepas satu lilitan mungkin. Kita tinggal rapikan, kita panjangkan untuk bagian ujungnya sesuai selera kita. Dan cara ini bisa sementara mencari nilai OHM, teman-teman. Jika teman-teman ingin masih bingung ya, tapi di sini saya tidak mencari nilai OHM-nya seperti ini. Karena saya sudah mencoba sebelumnya ya, itu pas 8 ohm dengan diameter lilitan itu 25 mm ya, atau 2,5 cm. Nah, itu pas 8 ohm untuk spool jenis ini. Nah, jadi itu pasnya. Tapi kalau ingin mencari nilai lilitannya, teman-teman tinggal lepas seperti ini. Lalu teman-teman cek di apometer ataupun multitester. Jika masih kurang atau lebih, jika lebih, tinggal kita kurangin lagi lilitannya seperti ini. Kita buka ya. Nah, jadi sesuaikan saja ya. Sebenarnya mudah teman-teman jika teman-teman mengerti. Ya, jadi pahami ya setiap apa yang saya ucapkan. Ataupun jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, dan jika sudah rapi seperti ini tinggal kita pasang apa ya? Pasang baju spoolnya ya. Nah, ini yang sering servis spool itu biasanya nyebutnya baju spool ya. Oke, seperti ini. Oke, mantap teman-teman.
sudah jadi ya. Ini sudah hampir jadi, tinggal kita rekatkan kembali di sini agar lebih keras lagi lengketnya ya, ataupun merekat kuat ya. Nah, itu bedanya teman-teman. Bahasa saya dengan bahasa Indonesia itu memang agak beda dikit ya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita lepas ya. Ini tinggal kita lepas dari alat gulungnya dan akan kita cek juga nilai OHM-nya nanti. Nah, ini masih ada lem yang agak menggumpal atau nempel di bagian sini. Nanti ini kita bisa bersihkan. Oke. Jadi saat melepas spool ini mudah jika menggunakan mika pengganjil seperti ini. Nah, kita lepas seperti ini. Oke. Lalu tinggal kita putar pelan-pelan saja, jangan terlalu di. Nah, oke, mantap teman-teman ya. Ini tinggal kita putar ke dalam dan hasilnya mantap. Ini masih ada sisa-sisa lem ya, kita bersihkan. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Oke, ini masih ada sedikit ya. Dan hasilnya perhatikan maksimal teman-teman. Hanya alat gulung dari barang bekas yang saya gunakan ini ternyata hasilnya memang benar-benar ya bisa menghasilkan spool yang mantap seperti ini. Oke, ini tinggal akan kita cek teman-teman. Nilai OHM-nya berapa? Kita arahkan ke 0 ohm dari ampermeter. Kita paskan dan kita cek berapa. Di sini tertera. Bentar, kita paskan dulu. Oke, 8 ohm pas ya. Satu lagi, kita cek lagi. Kalau yang satunya kita perhatikan. Oke, 8 ohm pas. Bentar. Oke, mantap, 8 ohm pas teman-teman. Dan spoolnya sudah jadi. Sudah siap kita kirim ya. Nah, ini saya rasa ini yang pesan ini orang Jakarta Utara kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah teman-teman. Oke, tinggal kita cek nilai atau diameter spoolnya dan di sini 49,5 pas. Oke, mantap. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.